Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo adik-adik sahabat Kukar Pintar, selamat datang di portal Kukar Pintar. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melaksanakan pembelajaran materi IPA. Bersama Ibu Tika Andria, kita akan belajar materi IPA kelas 7 semester yang kedua, kurikulum 2013 pada bab yang ke-9, yaitu struktur bumi dan dinamikanya. Nah, pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas atau belajar tentang gempa bumi dan pengurangan resiko bencananya. Buku yang akan kita pakai pada pembelajaran kali ini adalah buku paket IPA kelas 7 kurikulum 2013 semester yang kedua yang diterbitkan oleh Kemdikbud edisi revisi 2018. Adapun tujuan kita belajar hari ini adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan karakteristik gempa bumi serta pengurangan resiko bencananya. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, sebelum kita lanjut belajar, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Nah, bagaimanakah proses gempa bumi? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Bagaimana dampak yang disebabkan oleh gempa bumi? Dan bagaimana cara menanggulangi serta cara mencegahnya? Baiklah, semua itu akan kita pelajari pada slide-slide berikut ini. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah belajar tentang atmosfer dan litosfer. Nah, pada pertemuan ini kita belajar tentang gempa bumi yang merupakan bagian dari litosfer karena dia berupa padatan atau penyusun komponen bumi yang berupa zat padat. Jadi adik-adik sahabat Kukar Pintar, tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi itu ada dua macam. Yang pertama adalah tenaga endogen, yaitu tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari dalam bumi. Dan yang kedua adalah tenaga eksogen, yang merupakan tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari luar bumi. Jenis tenaga endogen itu adalah yang bersumber dari magma yang sifatnya adalah membangun atau konstruktif. Yang pertama jenisnya ada yang disebut dengan vulkanisme, yaitu semua gejala alam yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang terkandung di dalam perut bumi. Magma yang keluar ke permukaan bumi disebut dengan lava. Dan aliran material vulkanik disebut dengan lahar. Jenis tenaga endogen yang kedua adalah tektonisme, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi berupa tekanan dengan arah vertikal maupun horizontal yang menyebabkan terjadinya dislokasi atau perubahan letak. Berdasarkan jenis gerakan dan luas wilayah, tenaga tektonik dibagi menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik, merupakan gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama, serta meliputi daerah yang sangat luas. Yang kedua adalah gerak orogenetik, proses pembentukan pegunungan. Proses ini meliputi luas areal yang relatif sempit dan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan epirogenetis. Sedangkan epirogenetik sendiri atau epirogenetis itu ada dua macam, yaitu epirogenetik positif yang merupakan gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut menjadi naik. Contohnya adalah turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dari pulau-pulau barat daya sampai ke Pulau Banda.
Gerak epirogenetik yang kedua adalah yang berbentuk negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut menjadi turun. Contohnya adalah naiknya Pulau Buton dan Pulau Timor. Adik-adik sahabat tukar pintar, untuk gerak orogenetik itu dapat menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau perpindahan letak lapisan kulit bumi. Peristiwa ini dapat menimbulkan lipatan dan patahan. Contohnya adalah terbentuknya pegunungan Andes, Rocky Mountain, dan Sirkum Mediterania. Adik-adik sahabat tukar pintar, bisa kalian lihat ini adalah beberapa bentuk lipatan. Yang berhuruf A adalah lipatan yang berbentuk tegak. Yang kedua, huruf B merupakan lipatan miring. Yang C adalah lipatan menggantung. Yang D lipatan isoklinal. Yang E lipatan rebah. Yang E lipatan rebah menjadi sesar sungkup. Dan yang bagian bawah itu adalah gambar dari gabungan beberapa lipatan. Nah, berikut ini adalah gambar dari beberapa bentuk patahan. Ada bentuk hos, graben, menuju suatu pusat, memusat, menyebar, fleksur, dekstral, sinistral, dan block mountain. Adik-adik sahabat tukar pintar, kalian pasti ingin tahu kan tentang gempa bumi itu seperti apa? Nah, mari kita simak video berikut ini. Bahan-bahan yang kita gunakan dalam simulasi gempa bumi ini adalah yang pertama, kotak plastik, lalu ada pasir, balok kayu, cetok atau skop kecil, palu, beberapa tanaman kecil, dan juga beberapa rumah-rumahan kecil yang terbuat dari plastik. Pertama-tama kita masukkan pasir ke dalam kotak plastik, lalu kita ratakan dengan bantuan skop kecil atau cetok. Selanjutnya, kita padatkan tekstur tanah dengan menggunakan balok kayu. Berikutnya, kita letakkan rumah-rumahan kecil yang terbuat dari plastik dan juga beberapa tanaman kecil. Kita tambahkan beberapa tanaman kecil di sekeliling rumah-rumahan. Bisa juga kita letakkan balok kayu tadi di atas tanah di dekat beberapa benda di atas tanah tadi. Jadi, kita ibaratkan rumah-rumahan kecil ini dan juga balok kayu adalah tempat tinggal atau bangunan yang ada di permukaan bumi. Sedangkan pasir atau tanah diibaratkan sebagai bumi tempat kita berpijak. Selanjutnya, untuk memberi efek gempa, maka kita ketuk-ketukan palu di sekeliling wadah plastik ini. Nah, bisa kita lihat hasilnya, tanda menjadi retak-retak dan juga beberapa posisi bangunan atau rumah-rumahan kecil plastik di atasnya menjadi bergeser.
Inilah yang kita sebut sebagai efek atau dampak dari gempa bumi. Sedangkan getaran dari Palu tadi diibaratkan sebagai getaran yang berasal dari bawah perut bumi yang disebut dengan gempa bumi. Jadi, getaran yang berasal dari ketukan Palu pada wadah plastik ini menggambarkan gempa bumi atau getar-getar yang berasal dari perut bumi. Nah, sedangkan efeknya bisa kita lihat di dalam wadah plastik ini, di mana terdapat beberapa retakan atau pergeseran posisi tanah yang ada di dalam wadah plastik ini. Selain itu, terdapat pergeseran posisi dari rumah-rumahan kecil dan juga posisi dari balok kayu yang ada di atasnya. Inilah yang disebut dengan efek gempa bumi. 2. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi. Sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan. Nah, tadi kalian sudah mengetahui tentang proses gempa bumi yang terjadi di permukaan bumi ini. Jadi gempa bumi itu adalah bentuk ketiga dari tenaga endogen. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik, yang merupakan rambatan energi karena gangguan di kerak bumi. Alat untuk mengukur gempa bumi disebut dengan seismograf dengan skala kesatuannya yaitu skala Richter. Dan ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi adalah ilmu seismologi. Nah, adik-adik sahabat Korpintar, dalam gempa bumi ada dua macam daerah yaitu yang disebut dengan hipocentrum dan epicentrum. Hipocentrum merupakan sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa. Sedangkan epicentrum yaitu permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum. Berikut ini gambarnya. Adik-adik, jenis gempa bumi itu ada berapa macam? Yang pertama berdasarkan penyebabnya, yaitu ada gempa bumi tektonik yang merupakan pergeseran lempeng. Yang kedua adalah gempa bumi tumbukan yang berasal atau disebabkan oleh meteor atau asteroid yang menumbuk bumi. Yang ketiga adalah gempa bumi runtuhan yang disebabkan oleh tambang kapur. Yang keempat, gempa bumi buatan oleh dinamit. Dan yang kelima adalah gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh letusan gunung api. Berdasarkan kedalamannya, ada 3 macam gempa bumi, yaitu yang pertama gempa bumi dalam dengan kedalaman lebih dari 300 km. Yang kedua, gempa bumi menengah dengan kedalaman 60 sampai 300 km. Dan yang ketiga adalah gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km. Yang ketiga ada gempa bumi yang disebabkan oleh gelombang atau getaran gempa. Ada gempa bumi primer atau longitudinal
dengan kedalaman atau gelombang dengan kecepatan 7 sampai 14 km per sekon, dan ada gempa bumi sekunder atau transversal dengan kecepatan sekitar 4 sampai 7 km per sekon. Adik-adik sahabat tukar pintar, kita akan belajar tentang tsunami. Tsunami ini adalah salah satu bentuk dari gempa bumi atau bentuk lain, atau nama lainnya adalah, adik-adik sahabat tukar pintar, selanjutnya ada yang disebut dengan tsunami. Tsunami ini adalah perkembangan atau bentuk lain dari gempa bumi. Tsunami ini merupakan gelombang air laut besar yang mengalir ke segala arah yang diakibatkan oleh adanya gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kecepatannya kurang lebih 500 sampai 1000 km per jam dengan ketinggian pasti lebih dari 50 meter. Nah, Ibu akan memberikan video simulasi tsunami. Kita akan melakukan praktek simulasi tsunami dengan percobaan yang Ibu lakukan berikut ini. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk simulasi tsunami antara lain wadah plastik, pasir, balok kayu, palu, cetok atau skop kecil, air, beberapa tanaman kecil, dan juga beberapa rumah-rumahan yang terbuat dari plastik. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu pasir ke dalam wadah plastik. Kita tempatkan ke salah satu sisinya saja. Lalu kita ratakan dengan menggunakan cetok. Dan kita padatkan dengan bantuan balok kayu. Berikutnya, kita tempatkan rumah-rumahan kecil di atasnya. Kita tambahkan dengan beberapa tanaman kecil. Selanjutnya kita tuangkan ke dalam wadah plastik ini air secara pelan-pelan. Secukupnya saja, tetapi jangan sampai merendam pasir yang ada di dalam plastik. Jadi kita ibaratkan tanah yang ada di dalam wadah plastik ini adalah pemukiman atau daratan tempat tinggal kita. Sedangkan air yang ada di dekatnya adalah lautan. Untuk memberikan efek tsunami, maka bisa kita tempatkan balok kayu di bawah wadah plastik ini. Setelah itu kita lepaskan secara tiba-tiba. Atau bisa juga kita ketuk-ketukan palu ke dalam wadah plastik ini. Nah, getaran yang berasal dari palu atau balok kayu diibaratkan sebagai getaran yang berasal dari bawah lautan. Hal inilah yang dapat menimbulkan getaran itu naik ke atas sehingga terjadi gelombang tsunami yang bisa menghancurkan perumahan atau pemukiman yang ada di daratan di dekat laut tersebut. Sehingga bisa kita lihat di sini efeknya seluruh daratan atau pasir yang ada di dalam wadah plastik ini terendam dengan air.
dan juga posisi dari benda-benda di atasnya, yaitu rumah-rumah kecil dan juga tanaman kecil hanyut, terendam oleh air. Semuanya bisa rusak karena adanya gempa tsunami. Inilah yang bisa kita lihat yang berupa efek dari tsunami. Tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti pelabuhan dan name yang berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai gelombang atau ombak yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Nah, adik-adik sahabat Tukar Pintar, itu tadi kalian sudah menyimakkan video tentang bagaimana kita melakukan simulasi tsunami. Kalian pasti sudah tahu bagaimana proses terjadinya tsunami. Nah, adik-adik sahabat Tukar Pintar, untuk tenaga eksogen pun ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pelapukan, merupakan proses hancurnya batuan pada lapisan litosfer dalam jangka waktu yang lama oleh makhluk hidup. Yang kedua adalah erosi, di mana merupakan peristiwa pengikisan tanah oleh air, angin, dan es. Penyebabnya adalah curah hujan yang sangat tinggi, kemiringan lereng, vegetasi atau tanaman penutup, dan juga kemampuan tanah untuk mengabsorpsi air. Jenis yang ketiga adalah mass wasting atau tanah longsor. Merupakan peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan tanah, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Penyebabnya adalah gravitasi yang mempengaruhi lereng yang curam. Adik-adik sahabat Tukar Pintar, dari apa yang sudah kita pelajari tentang gempa bumi tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa gempa bumi merupakan getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, apabila gempa bumi itu terjadi di laut, dinamakan dengan tsunami. Untuk refleksi hari ini, Ibu ingin mengetahui apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, dan bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Ibu harapkan semuanya bisa bermanfaat untuk kalian ya. Nah, adik-adik sahabat Tukar Pintar, untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan kalian tentang gempa bumi, kalian bisa membuat mind map atau peta konsep tentang tenaga endogen dan eksogen dengan beberapa kata kunci yang sudah Ibu berikan: vulkanisme, tektonisme, gempa bumi, erosi, dan tsunami, di mana masing-masing bisa kalian cari dampaknya, cara mencegahnya, dan cara menanggulanginya. Ini adalah contoh dari bagan mind map yang bisa kalian buat. Bisa kalian buat berupa bulatan atau juga bisa berupa kotak. Nah, adik-adik sahabat Tukar Pintar, untuk menambah wawasan juga kalian bisa mengerjakan tugas LKPD yang sudah Ibu insertkan ke dalam PPT Ibu. Nah, adik-adik sahabat Tukar Pintar, untuk sumber referensinya Ibu memakai dua sumber, yaitu berasal dari buku dan dari internet. Kalian bisa mencari lebih lanjut tentang gempa bumi, bisa dari media cetak atau berasal dari internet dengan alamat website yang sudah Ibu bagikan berikut ini. Nah, adik-adik sahabat Tukar Pintar, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Sudah cukup jelas bukan? Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang gempa bumi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, stay healthy, stay happy, and stay positive. Salam Tukar Pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.